Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa kullu man fis samawati wal ardi atihi bil huda wa man ala ba'dihim bi ittikhadihi khalila وجعل سيدنا ونبينا محمدا حبيبا ورسولا ومن يز بولادته هذه الأمة وأذهب به عنها أمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتمه لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه رجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تعالى أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ومعناه الله ورسوله أعلم بمراده أما بعد Waya hadarat al-habaib al-fudala al-muhtaramun wal masyayikh al-kurama al-mukarramun wa asdiqa al-masmudun wa nashkurullaha ta'ala ala ma'ulana fi hadha al-yawm al-mubarak bitima'ina fi hadrati dhikra Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah ta'ala ayyadahu alaina wa ala jami' man hadar bil unsi al-muhur ya yaumil qubur amina ya rabbal alamin. Para habaib anukus orang yang oleh saya dicintai dan dimuliakan, para masyayikh, para asatidzah, para kiai, para muallimin yang saya hormati, begitu pula para saudara hadirin yang saya cintai. Al-Fakir memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini diberi nikmat yang luar biasa bisa hadir bersama para hadirin dalam acara peringatan lahir Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang diberkahi oleh al-alim al-allamah Syekh al-Habib Alwi Khalifatul Habibul Marhum Habibul Walid Abdurrahman bin Ahmad aqallahu baqa'ah wa mata'na Allah bituli hayatihi wa nafa'na bihi wa bimini amin ya rabbal alamin. Di sini hadir habaibul alamah yang para habaib, yang para ulama, ahli ceramah, ahli nasihat dan ahli ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sekalian dengan hadirnya beliau di akhirat tidak lupa juga kita mengharapkan supaya kita disamakan dengan golongan para
dzurriyyah Rasulullah di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir di sini sesungguhnya tidak akan memberikan ceramah agama yang mungkin kalau Al-Fakir memberikan ceramah kurang layak, kurang pantas, bagaikan mapatan ngajai kamari atau mapatan naik ke monyet. Tapi walaupun demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus kalau barangkali ada monyet patuh dan atau melihat ingklen, mudah-mudahan. Hadirin yang saya hormati, kita sudah mendengar nasihat yang mantap alhamdulillah dari sebagian Habib Ahmad bin almarhum Habib Nofal bin Salim Jindan. Allah baqa'ah wa Allah mata'ana wa bikulli ayati amin ya rabbal alamin. Dalam pidato dan ceramahnya tadi menggugah kita supaya kita betul-betul memperingati ini Maulidan, menjadikan realisasi tambah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan ilmu itu ada akar dan manfaatnya. Karena ilmu yang manfaatnya, ilmu yang berasal di dalam amalnya. Tadi cinta kepada Rasulullah. Kalau kita pikir, kalau kita cinta kepada seseorang, contohnya kepada istri kita, atau para ayah kita, atau ibu kita, tentu saja kalau cinta, kita memikirkan apa sih kira-kira yang bisa menebus melaksanakan kecintaan kita kepada ayah kita atau kepada istri kita. Tentu saja kita akan melaksanakan apa yang diharapkan oleh ayah kita yang kita cintai atau oleh istri kita yang kita cintai. Di sini juga harus kita berpikir kalau kita merasakan cinta kepada Rasulullah, kan memang dasar cinta itu cukup banyak untuk orang yang berakal. Karena Rasul itu seorang yang berjasa, bukan kepada kita orang muslimin saja, termasuk antara makhluk Allah walaupun seandainya orang kafir. Karena dalam hadis yang diterangkan tidak Allah akan menciptakan apapun manusia atau luar manusia kalau seandainya Allah tidak menciptakan Rasul. Allah pernah satu sahabat bertanya, Sayyidina Masalah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Ya Rasulullah, kapan Anda jadi nabi? Ini supaya jadi dasar untuk kita. Nanti kalau ada juga masa ini yang menjadikan kekacauan dalam akidah. Seperti kemarin yang mungkin mudah-mudahan tidak terus kelanjutannya ya, membabat habaib yang nyatakan materi kekuningannya. Alhamdulillah kita menulis ini salah disampaikan si pelakunya dan juga membuat dia lagi salah menyebarkan kepada layak masyarakat ramai supaya membaca penjelasannya. Nah mungkin saja banyak kita, termasuk kita yang kita dengar masalah maulidan. Ada seorang mubaligh pernah terdengar saudara-saudara apa sih manfaatnya maulidan? Maulidan memperingati bukan memperingati Nabi, memperingati seorang yang baru dilahirkan. Saya mau tanya Nabi Muhammad waktu dilahirkan apa sudah jadi Nabi atau belum? Kita kira-kira jawabannya bagaimana? Kalau tidak ngaji, tentu saja jawabnya Nabi Muhammad belum jadi Nabi. Dilahirkannya itu baru seorang bayi biasa. Diangkat yang usia 40 tahun. Jadi kalau begitu memperingati Maulidan bukan menjadi Nabi. Nah ini kalau orang bodoh tidak dekat kepada kiai mungkin akhirnya itu masuk. Tapi itu akidah salah sama saja dengan yang menghujat bahwa nasabnya Alawiyin putus, tidak ada sampai Rasulullah. Karena dia tidak ngaji, dengar dari suatu pihak, mungkin akan masuk. Tapi kalau sudah ngaji, maka insya Allah kita mengatakan bahwa Nabi belum jadi Nabi waktu dia lahirkan itu bohong. Sebab seharusnya kita lihat seorang sahabat Maisarah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka kunta nabiyan, kapan paduka diangkat Nabi oleh Allah? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjawab kepada Maisarah, Falamma tarfa Adam akhoti ataqala Allahumma qulli bihaqqi Muhammadin. Dalam hadis Nabi Adam pernah melanggar kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja, hanya ada hikmatnya.
Lalu beliau bertobat kepada Allah dengan caranya tobat membacakan, ya Allah minta maafkan aku dari dosa aku berkat rahmatnya Nabi Muhammad. Allahumma firli bihaqqi Muhammadin. Allah bertanya kepadanya, ya Adam, min aina anta arafta Muhammadan? Man Muhammad wa ma Muhammad? Adam, dari mana anda tahu Muhammad? Kan Muhammad belum ada. Siapa Muhammad dan apa Muhammad itu? Ya Adam ma'arafku ila anni a'lam ahwa ahabul khawati ilaika. Ya Allah, aku tidak tahu entah siapa Muhammad dan entah makhluk apa Muhammad. Hanya aku sadar Muhammad adalah makhluk yang tercinta di sisi Allah. Li annaka adabta ismahu ma'isnika, karena namu disatukan namanya dengan nama Allah. Sewaktu aku diberi roh olehmu ya Allah, aku lihat di pintu surga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu melihat Muhammad, berarti Muhammad itu makhluk tercinta dan semua. Allah menjawab, sadaqta ya Adam. Betul Muhammad Adam. Muhammad makhluk tercinta di sisiku. Laulahu ma khalaqtuka. Kalau aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak menciptakan kamu juga Adam. Walau lahu ma khalaqtul jannah, walau lahu ma khalaqtul nar. Kalau saja tidak ada Muhammad, aku akan tidak membuat surga, tidak membuat neraka. Ini satu hadis menerangkan bahwa Nabi Muhammad kenabiannya bukan sekadar usia 40 tahun. Tadi berdasar Qul innama anak basyarum mithlukum innama yuha. Orang tersebut mengatakan Nabi Muhammad unggulnya itu manusia biasa. Dalam ayat yang Qul innama anak basyarum mithlukum, ucapkan oleh Nabi Muhammad, kami manusia biasa. Innama anak basyarum yuha, ilaya istimewanya diberi wahyu. Sedangkan waktu dilahirkan belum diberi wahyu. Di bawahnya usia 40 tahun, menjadi bini pendapat salah. Nabi Muhammad usia 40 tahun bukan diangkat jadi nabi, tapi tugas melaksanakan tugas kenabian untuk dakwah ilahiyah kepada antara makhluk Allah Subhanahu. Jadi jelas Nabi Muhammad itu tidak akan kita tergoyahkan memperingati Maulid dan memperingati yang seorang jadi nabi. Bahkan banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang menerangkan Nabi Muhammad bukan diangkatnya di usia 40 tahun, tapi melahirkan dia sudah jadi Nabi. Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin. Yasin wa Qur'an Hakim innaka lamina mursalin. Imam Qutbiyah dalam syarah sifatnya, keistimewaan Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Allah memberi khitab untuk memberi perkataan kepada Nabi yang cukup diucapkan namanya, ya Adam uskun, ya Ibrahim, ya Idris dan seterusnya. Tapi kepada Nabi Muhammad belum pernah disebut namanya. Paling kali disebut sifatnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal. Terus pertama Yasin, itu Yasin adalah suatu lafaz kata ulama. Yasin ismun min asma'i Nabi, satu nama dari nama Nabi Muhammad SAW. Lalu memberi sumpah Allah wa Qur'anil Hakim, demi Quran yang amat mengandung hikmah. Innaka lamina mursalin. Imam Qutbiyah menerangkan ayat ini diucapkan oleh Allah 2000 tahun lagi sebelum membuat langit dan bumi. Jadi ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamina mursalin nas untuk menetapkan Nabi Muhammad diangkat jadi nabi sebelum diangkat tinggal di dunia ini. Bahkan 2000 tahun belum dibikin langit dan bumi sudah diangkat dari Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu insya Allah kita sekalian berkumpul memperingati lahir Nabi Muhammad, bukan memperingati seorang yang belum jadi nabi, tapi seorang yang sudah diangkat jadi nabi dan jadi Rasul.
Dan insya Allah tinggal kita memperingati itu asalnya adalah supaya memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Apa asbabnya? Di anna syarta iman mahabbatullah. Wa syartu mahabbatullah mahabbatul Rasulillah. Wa syartu mahabbatul Rasul mahabbatul ahli bait Rasul. Iman kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mahabbah kepada Allah. Dan kita mahabbah kepada Allah pun tidak akan sempurna kalau tidak mahabbah kepada Rasul. Dan mahabbah kepada Rasulullah, tidak akan sempurna kalau kita tidak cinta kepada ahli bait Rasul. Yang mana alhamdulillah oleh karena itu insya Allah fitnah yang baru terdengar kita insya Allah tidak akan goyah, bahkan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada yang sudah sesat ditujukan lagi kepada jalan yang maslahat, yang lurus. Semoga Allah asalnya golongan muhibbin sehingga mudah menjadi orang muhibbin billah wa bi Rasul billah sallallahu alaihi wasallam. Sesudahnya cinta kepada Rasul dengan dasar yang tadi banyak dijelaskan khususnya oleh Habib Ahmad bin Nafal, Allah betul hayati. Lalu kita sekarang berpikir sepulangnya dari tempat ini, alhamdulillah di sini kita melihat mungkin jarang, mungkin di Jawa Barat atau Jakarta, mungkin di Indonesia tidak ada pengajian yang macam ini. Mudah-mudahan pengajian yang macam ini jangan sampai pudar setengah jalan sampai kiamat menemani orang. Mudah-mudahan Al-Habib Alim Syekh Al-Habib Ali bin Abraham dan panjang umurnya. Memimpin kita selamanya dan insya Allah beliau orang yang ikhlas. Amin. Dan tidak kabur untuk memberi nasihat kepada siapapun. Al-Fakir disodorkan, silahkan Habib kalau perlu dasani bidadari, kalau perlu injak saya demi nasihat dari paduka Habib. Alhamdulillah beliau sering hadir ke rumah kita dan memberi nasihat di sana, memberi papatah dan berinformasi, dan alhamdulillah kita kelihatan mantap yang sampai begini. Mudah-mudahan tadi kita bicara ya Habib, man sana fi sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang dari inisiatif sponsor dalam kebaikan akan diberi pahala Allah berlipat ganda beserta yang pengikut-pengikutnya, termasuk di sini berapa ribu ya, mungkin lebih dari ada puluhan ribu yang dari mana-mana. Dan tadi kebetulan hadir juga guru kita juga yang tadi, mudah-mudahan pimpinan kita seperti yang beliau mencalonkan Bapak Ahmad Sayhu, beliau mencalonkan tahun 5 kedengannya tahun di mana? Oh, tidak ada. Kita juga. Jadi tadi sudah memberikan kepada kita. Apabila Anda ingin tahu, di sini akan dihadirkan sama-sama Pak Sayhu Ustaz kita. Alhamdulillah hadir di sini. Hadir di sini. Alhamdulillah. Al-arwah jannatul jannah mata ta'arafa ta'alafa mata tanakara. Kalau sudah ada sambungan batin, maka berkumpul di sini. Mudah-mudahan saja beliau hasil tujuannya karena Allah dan ikhlaskan Allah untuk memimpin masyarakat Jawa Barat khususnya supaya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang kuat dalam agamanya, takwa dan imannya, dan juga ahli sunnah wal jamaahnya untuk memimpin kita. Mudah-mudahan doa kepada kita. Doa daripada pimpinan yang pimpin mungkin hujat habaib juga membuat patung-patung kira-kira yang benar mungkin dibandingkan ini mah akan memimpin kita nanti kalau perang hafal bisa dipimpin oleh beliau. Beliau ada hafiz Quran, hafal mungkin di sini ada berapa yang hafiz Quran, mungkin banyak ya, tapi termasuknya mubaligh yang tadi itu termasuk hafiz Quran. Jadi alangkah pantasnya kalau mungkin beliau apa? Seorang kiai, seorang yang muhib kepada ulama, muhib kepada habaib, dan hafiz Quran. Insya Allah negara Islam menjadi bahagian baibatun warabun. Hanya satu kita yang akan diberikan tadi, karena kita sudah alhamdulillah meraih cinta kepada Rasul. Tinggal kita mencari apakah kira-kira tanda cinta kepada Rasulullah. Karena tanda cinta ini harus mutaba'ah. Supaya kita dari sini, kita kira-kira apa yang betul-betul mencintai dan dicintai Rasulullah. Maka oleh karena itu perlu kita ingat Habib Ashraf dalam kitab Tuhfatul Labib, beliau berkata, wa afdalu ma
yashtagilul insan fi hadhil azmina al-mutakhirah al-ishtighalu bil ilmi fa innahu afdalu min takthir shalah wa afdalu min takthir qiraah wa afdalu min al-uzzah wa min al-riyadhah wa min kulli syai'in yushaqqiqu qulubina li'annahu huwa ma aqarra bihi ainun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Fathul Habib diterangkan seunggul-unggulnya kegiatan kita umat Rasulullah yang di akhir zaman ini adalah satu, al-ishtighal bil ilmi. Kita sibuk untuk mencari yang tiap minggu dan tiap bulan di sini. Alhamdulillah, ini handi anakku, bahagialah kalian. Itu betul-betul realisasi dari cinta kepada Rasul, harus melaksanakan pekerjaan yang dicintai Rasul. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, wa afdalu ma yaf'alun, yang paling unggul dilaksanakan oleh manusia muslim yang zaman ini sibuk di dalam thalabul ilmi, imma ta'allumihi wa imma ta'limihi. Itu baik mengajar atau belajar. Wa huwa afdalu min takthiri shalah. Sibuk kita untuk menggiatkan meramaikan ilmu dengan belajar atau belajarnya lebih unggul daripada memperbanyak salat sunat. Tidak ada yang menyusul pahala ibadah apapun, hanya satu yang menyusul, salat wajib 5 rakaat, 5 waktu. Itu dibandingkan dengan apa salat 5 waktu. Adapun sesudahnya setelah waktu, baik salat sunat, baik puasa sunat, qiraat Al-Quran, uzah dan dialog, apapun masih besar. Kita sibuk di dalam thalabul. Jadi kalian hadirin yang hadir di sini, kita hadir tiap minggu atau tiap bulan 2 jam lebih unggul daripada 2 jam di salat sunat. Lebih unggul dari 2 jam daripada membaca akhlak. Kan apa di annahu huwa ma aqarra bi ahadin Nabi sallallahu, karena itu adalah yang menggembirakan Rasul. Jadi untuk realisasi kita cinta kepada Rasul, laksanakan apa yang menggembirakan kepada Rasul. Yang menggembirakan Rasul adalah sibuknya umat Islam, baik anak muda, baik orang tua, untuk memperdalam ilmu agama. Apa sebab? So, anugerah yang paling besar di Allah kepada makhluk Allah hanya satu. Walam yu'ta ahadun fil ardi afdalu minan nubuwwah wa ma utiya ahadun ba'da nubuwwah illa fiqha wa imamah. Anugerah yang paling besar dari Allah diberikan kepada makhluknya tidak ada keduanya, pangkat diangkat dari Nabi. Terutama Nabi kita, Nabi Abdulul Anbiya wa Abdulul Mursalin, itu anugerah paling besar. Hanya kedua anugerah sesudah diangkat dari Nabi, wa ma utiya ahadun afdala ba'da nubuwwah mina ilmi wa fiqh, kecuali kita belajar dalam ilmu agama. Oleh karena itu mudah-mudahan pengajian yang ada di sini makin lama makin tambah berkembang juga, dan mudah-mudahan semua pengajian manfaat kepada kita bersama. Paling kita di dunia menjadikan umat Rasul yang menghidupkan agamanya secara usilannya sunnah Rasulullah, dan di akhirat mudah-mudahan kita dibarengi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannah Qarah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, khususnya para habaib, khususnya guru-guru kita yang mahasiswa, ulama-ulama dan habaib juga, habaib dan habib ulama juga, kita mampu berdiri atau di depan beliau. Maafkanlah hamba dan kekurangan sopan, dan mudah-mudahan jangan lupa kalian kepada kami, khususnya kepada Al-Fakir di akhirat. Kalau seandainya ada dalam kesulitan, tolonglah kami dan bawah naungan Rasulullah SAW, dijadikan golongan dunia Rasul beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita titip, mudah-mudahan kita jangan kena penyakit yang baru menyebar, dan mudah-mudahan sekarang berhenti ya. Dan kita tulis ada satu buku yang disebarkan kemarin, belasan tanggal 12 Mulut. Kami mengambil itu adalah belasan untuk mempertahankan dan memberi kekuatan untuk ahli jamaah Al-Fakir di Anillah, supaya lebih kuat untuk kalian mahabbah kepada beliau Rasulullah SAW. Takut kita man mata fi bughdi ali Muhammadin, ala man mata fi bughdi Ahmad mata kafiran.
Alaman mata fi bukti Ali Muhammadin mata syaqiyya. Alaman mata fi bukti Ali Muhammadin yuktab baina ainihi hadza aisun min rahmatillah. Wa man mata fi bukti Ali Muhammadin lam yashumma raihata jannah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan di sini dan kita menyampaikan kepada teman-teman kita, jangan digugu orang Banten anakku kecumannya didengi kurangnya mungkin di banyak sedang kita jangan lupa nanti tanggal berapa Pak Ahmad Syaihu pemilihan teh 20 November 20 November jadi berapa nomor Pak besar tahu berapa karena dia itu berapa nomor berapa ada 3 nomor jadi ada berapa yang tiga empat tahu empat tapi nomor 3 Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita gunakan bersama. Gunakan bersama. Mudah-mudahan Bapak Ustaz Syaihu dengan ikhlas karena Allah untuk memperkuat jalan ridho Allah, tidak menyelengi ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Akhirnya negara Indonesia umumnya khususnya di Jawa Barat ada dalam perlindungan Allah yang mudah beliau sukses jadi gubernur Jawa Barat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan maslahat untuk masyarakat dan agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita selesai Bapak saya tadi akhirnya wallahu waliyut taufiq ila aqwamit. Kalau biasa kita sering bagaimana? Wallahul muwaffiq. Ya kami tak coba kita ngaji kudu Jumat atau ngaji Jumat akhir yang baik dengan balik apa itu balik mustara musaja atau balik apa itu tidak jadi balik. Lalu bahasa itu kamu kan wallahu muwaffiq wallahu waliyut taufiq. Ialah kami itu betul ilmu badainya, badai mutarab atau misalnya sajanya. Kalau Allah muwaffiq ya ahli tariqah itu mah haram. Alhamdulillah Allahu a'lam dan insyaallah kita sudah minta izin. Sebab yang menciptakan Allah muwaffiq ya ahli tariqah Kiai Hamid yang ada di Kabupaten Kendal dan kita waktu pengajian di sana minta izin saya ganti ini kurang sah. Malu baik orang Arab cinta disebutkan hayam dan saya pilih satu dan dua wallahu as'alu taufiq ila aqwamit thoriq atau wallahu waliyut taufiq dan sekali lagi kita asalnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq itu kurang sah dalam sajanya yang cocok tadi yang Bapak saya kita contohkan kepada kita wallahu waliyut taufiq ila aqwamit dan insyaallah itu bakal puji oleh kalangan. Mudah-mudahan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.